Anda hari ini? Luar biasa. Oke. Mari kita persiapkan hati kita dan biarlah kita memberikan segenap hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Pujian terbaik sepenuh hati kita dan biar sinar kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin
Tuhan. Kami puji nama-Mu, oh Yesus, oh Yesus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus, di bumi dan di surga. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, your name is great, and greatly to be praised. I sing praises, oh Lord,
Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Mari sambil bertepuk tangan, puji namanya, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yes, Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga
daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga, karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan, atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun, jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Kristus, keluarga Kristus, di GPI Miracle Service Hotel Tasik, Yogyakarta, Jalan Bantul. Ya, apa kabar? Luar biasa, kasih Tuhan terus diberikan atas kehidupan kita. Dan kita sangat mengucap syukur, sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Sampai hari ini Tuhan memberikan perlindungannya atas kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ini bagian dari ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya biarlah mulai kebenaran firman Tuhan, biarlah oleh kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita boleh dengar, biarlah firman itu menjadi kekuatan kita untuk tetap setia mengikut Tuhan, untuk tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk tetap setia dan semangat mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur. Luar biasa kasih anugerah yang kau berikan bagi kami. Luar biasa perlindungan-Mu atas kehidupan kami. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Biarlah berkat anugerah-Mu terus kau limpahkan atas jemaat-Mu Tuhan, yang dengan setia boleh datang menghadap hadirat-Mu, dengan setia boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak tantangan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi biarlah tantangan yang ada, yang saat ini kami alami, bukan menjadi penghambat untuk kami terus semangat memuji memuliakan nama-Mu, terus semangat belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya, mari Roh Kudus, Engkau bekerja atas kami, untuk Kau boleh memberikan pengertian lebih lagi akan kebenaran firman-Mu, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami menang terhadap segala masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Semua firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Tapi yang khusus kali ini mungkin saudara sudah dengar beberapa kali, bahkan berkali-kali saudara mendengar firman Tuhan ini. Dan biarlah saya mau ingatkan saudara, kalau firman Tuhan itu diingatkan kepada kita berkali-kali, mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjakan melalui kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan mungkin satu peringatan untuk kita tetap setia untuk melakukan firman tersebut. Ya, kita minta Roh Kudus untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di tengah kondisi yang ada saat ini. Saya percaya hidup kita terus menjadi berkat. Nah, ini bagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara. Mungkin saat ini handphone saudara sedang pakai untuk saudara melihat YouTube atau channel ini, dan saudara tidak bisa buka double gitu ya, nanti hilang lewat ya. Saudara bisa buka Alkitab saudara sekarang, bukan Alkitab atau handphone rohani saudara ya. Kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ayat selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat firman Tuhan yang luar biasa hari ini kita boleh dengar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Ayat 13-14 itu luar biasa. Tuhan memperkatakan ini semuanya, menyatakan ini kepada kita, bukan sekedar perkataan biasa. Ya, ini merupakan catatan bagi kita. Tuhan berkata, kamu adalah, berarti bukan akan menjadi garam atau akan menjadi terang, tetapi kita sudah garam, kita sudah terang. Ya, bukan akan menjadi, tapi memang kita sudah garam, kita sudah terang. Ya, garam dan terang memiliki sifat yang sama. Garam dan terang memiliki sifat yang sama, yaitu apa saudara?
Dua-duanya sama-sama menjadi pengaruh, mempunyai pengaruh yang sama, mempengaruhi sekitar. Dua-duanya, ya. Kalau garam itu bisa mengasinkan, ya, bahkan bisa mengawetkan, punya beberapa fungsi, ya. Kehidupan kita harus semacam itu. Ketika kita ada, kita harus punya dampak yang bagus, bisa dirasakan baik kepada orang-orang sekitar kita. Demikian juga dengan terang. Terang itu istilahnya di suatu tempat yang gelap. Ketika terang itu ada, maka kegelapan hilang. Tidak mungkin ketika terang ada, gelap tetap ada. Tidak mungkin. Terang ada, pasti gelap hilang. Ya. Saya percaya kehidupan untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Kemenangan demi kemenangan sudah menjadi bagian kita. Dan itu firman Tuhan sudah katakan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pengaruh bagi orang-orang sekitar kita. Dengan kondisi saat ini, saudara, ini sudah berjalan beberapa waktu, ya, beberapa hari, bahkan lebih dari 1 bulan. Kita harus mengalami hal ini. Kita harus tidak melakukan apa-apa dalam konteks, saudara, membatasi untuk kita beraktivitas di luar, membatasi untuk kita boleh beraktivitas bersama, ya. Ini demi kebaikan kita. Nah, saat ini, saudara, biarlah dalam kondisi apapun yang terjadi saat ini, biarlah itu bukan menjadi pengaruh untuk kita tetap menjadi berkat, untuk kita tetap menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Mau gak mau protes atau tidak, saudara, kita sudah punya nasib seperti itu, saudara. Hidup kita menjadi pengaruh baik, hidup kita boleh dirasakan, hidup kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Kita adalah garam dan terang, berarti adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengatakan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita adalah pengaruh kebenaran bagi dunia ini. Amin, saudara, bisa mengerti? Ketika kita dikatakan kita adalah garam dan terang dunia, artinya adalah bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita adalah pengaruh kebenaran bagi dunia ini. Kadang kita mempunyai konsep yang salah mengenai pengaruh, ya. Seringkali kita berpikir bahwa pengaruh itu sama dengan terkenal atau hebat, ya. Pengaruh itu karena kehebatan seseorang. Pengaruh itu terjadi mungkin karena kita hebat, baru kita bisa berpengaruh. Tidak, saudara. Jangan saudara mempunyai konsep yang seperti itu. Untuk menjadi pengaruh tidak harus terkenal. Untuk menjadi pengaruh tidak harus hebat, saudara. Banyak orang mungkin berpengaruh dalam kehidupan kita. Banyak orang mungkin berpengaruh dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi sama sekali orang yang menjadi pengaruh dalam kehidupan kita itu tidak terkenal, saudara. Mungkin saudara kenal, tapi dia tidak terkenal, ya. Siapa saja, mungkin saudara bisa katakan orang tua kita, mungkin, ya. Orang tua kita mungkin bukan artis, saudara, ya. Tetapi mereka merupakan dampak luar biasa untuk kita boleh saat ini ada, untuk kita boleh terpelihara, ya, untuk kita boleh bertumbuh imannya. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Tahun ini adalah kita katakan sepakat bersama-sama tahun dimensi yang baru. Dimensi itu berbicara seberapa besar, ya, bicara seberapa besar kapasitasmu untuk sanggup menghadapi tantangan kehidupan ini, ya. Seberapa kapasitasmu teruji untuk menang terhadap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ya, dengan kondisi saat ini biarlah kita semakin bertambah besar dimensi iman kita. Amin. Dimensi iman kita, ya. Dengan kondisi saat ini biarlah dimensi iman kita semakin bertambah. Ukuran dimensi kedewasaan iman kita tidak diukur dari seberapa lama Anda menjadi Kristen, tidak diukur dari seberapa lama Anda melayani, apa jabatanmu di gereja, ya. Bukan. Dimensi kedewasaan iman kita diukur dari kesetiaan kita di dalam melakukan firman Tuhan,
dalam kondisi apapun. Sekali lagi saya katakan, dimensi kedewasaan iman kita diukur dari kesetiaan kita melakukan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Ya. Bagaimana kita merespon dengan kondisi saat ini yang ada? Seperti tadi saya sudah katakan, kita tetap semangat atau menjadi kendor, atau kita menjadi putus asa. Ya. Saya percaya kondisi saat ini merupakan ujian iman, merupakan ujian yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Kemurnian emas sangat menentukan nilai atau harga emas tersebut. Nah, kita sekarang sedang diuji, sedang diukur, kita sedang dimurnikan untuk kita teruji menjadi murni dan murni. Ya, menang dan menang dalam setiap keadaan apapun. Ya, saya akan bagikan cepat saja 3 hal yang membuat hidup kita teruji dan terus berdampak menjadi berkat. Salah satunya ialah ketaatan kita terhadap Bapa di surga, ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ya. Ibrani 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya percaya teladan kita adalah Tuhan Yesus. Teladan ketaatan yang luar biasa itu sudah Tuhan berikan, ya, Tuhan contohkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Walau dia tetap taat kepada Bapa. Tuhan Yesus saja taat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Teladan Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa sudah Tuhan lakukan. Ya. Untuk itu kita harus lakukan juga, karena Tuhan sudah menjadi teladan bagi kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ayo taat kebenaran firman Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Ketika kita sedang dalam pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Ya. Jangan datang kepada yang lain. Jangan mencari kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi andalkan Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Mulai baca firman Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung, dan engkau akan beruntung. Jangan ambil ayat hanya di belakang saudara. Saudara maunya berhasil dan beruntung, tapi tidak mau memperkatakan firman Tuhan, tidak mau merenungkan firman Tuhan, ya, dan melakukan firman Tuhan. Loh, kata melakukan di mana? Itu ketika kita bertindak hati-hati, kita tahu bagaimana kita harus bijaksana di dalam menentukan langkah hidup kita. Ya, firman Tuhan yang luar biasa, yang terus diperkatakan, yang terus direnungkan, dan terus dilakukan, pasti akan membuat saudara mengalami perjalanan kehidupan yang berhasil, dan berhasil. Dengan kondisi yang ada saat ini, saudara bisa melakukan banyak hal. Ya, saudara bisa melakukan satu bisnis yang kreatif, bisnis online dan sebagainya. Mungkin banyak saudara yang mempunyai kesaksian yang luar biasa. Ya, yang kedua taat. Yang pertama tadi taat, yang kedua bergaul karib dengan Tuhan. Semakin erat hubungan dengan Tuhan, semakin intim hubungan. Biarlah hari-hari saudara bawa untuk saudara terus memiliki saat teduh, terus memiliki keintiman dengan Tuhan. Hari-hari saudara terus bergaul karib dengan Tuhan.
punya waktu khusus untuk Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, mari kita bersama-sama bergaul karib dengan Tuhan, yang sumber daripada segala kekuatan ada di dalamnya. Kebenarannya membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Jika kita bergaul dengan firman-Nya, maka kita akan menjadi seperti firman-Nya. Hal ini berbicara tentang dua hal, yaitu prioritas hidup kita adalah Tuhan, yaitu di dalam kebenarannya menjadi fokus hidup kita. Jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, bagaimana hidup kita bisa terus teruji untuk terus berdampak dan menjadi berkat. Yang ketiga, pertama tadi saudara taat kepada Tuhan. Yang kedua, bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, siap diproses. Ya, siap diproses untuk kita terus bergerak untuk rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku dari rancangan. Kita mau diproses, mau Tuhan, aku siap diproses untuk menggenapi rancangan dalam kehidupan kami. Rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh pengharapan menjadi bagian kita. Rancangan untuk hidup kita memiliki kasih Tuhan. Rancangan untuk kehidupan kita memenangkan banyak jiwa. Kesimpulannya, dari ayat firman Tuhan yang di awal tadi kita sudah boleh dengar, dari ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah boleh baca di Matius 5 ayat 16, dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya percaya saudara melakukan satu aksi sosial atau merupakan kegiatan-kegiatan yang banyak mungkin untuk saling menolong, itu bukan bertujuan untuk kemuliaan diri, untuk dibangga-banggain sama orang, tetapi saya percaya saudara lakukan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan bertanya, loh, kenapa ya dia melakukan ini? Kenapa dia boleh membagi berkatnya untuk kita? Saya percaya Tuhan akan pakai Bapak-Bapak saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman. Roh Kudus, mari urapi setiap kami, untuk kami boleh memampukan untuk melakukan setiap kebenaran yang ada. Hidup kami dimanapun berada, apapun yang terjadi atas kehidupan kami, terus Kau pakai hidup kami untuk berdampak dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Berkati kami semua, seluruh jemaat, di dalam nama Yesus. Amin. Sungguh kita sangat bersyukur kasih Tuhan terus dilimpahkan atas kehidupan kita. Setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan hari ini, saya percaya semuanya diperkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya bukan gagah, bukan perkasa, bukan kuat kita bisa lakukan ini. Dalam keadaan mungkin kita mengalami banyak permasalahan kehidupan kita, terutama situasi saat ini yang ada. Ketika kita boleh memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, saya percaya ada kekuatan penghiburan yang Roh Kudus berikan bagi kita. Biarlah kita terus mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus hari demi hari dimanapun kita berada, kita terus mempermuliakan, mengagungkan namanya, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mungkin sudah mengakhiri ibadah online pada saat ini, tapi kita percaya biarlah hadirat Tuhan terus Anda rasakan di dalam kehidupan saudara. Saya percaya biarlah tiap kita ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita terus berharap kepada Dia, berharap kepada kekuatan kuasa-Nya. Mari kita pujikan nama Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama jemaat katakan kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Berkat anugerah kemuliaan-Mu Tuhan, Kau nyatakan dalam hari-hari kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah kasih karunia daripada Tuhan, biarlah berkat daripada Tuhan, biarlah anugerah daripada Tuhan terus dilimpahkan dalam hari-hari kehidupan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus-Nya mengalir, memenuhi kehidupan-Mu sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, terus muliakan Tuhan dan beritakan kabar keselamatan dari Tuhan. Haleluya.